Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik PPKN, tema 1, subtema 2, tentang hidup rukun dan juga kerjasama. Apakah sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Ya, PPKN tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan judulnya Menghargai Perbedaan dengan Hidup Rukun dan Kerjasama. Sikap menghargai. Yang pertama, kamu telah mengetahui berbagai perbedaan atau keberagaman di lingkungan sekitarmu. Kemarin kita sudah bahas ya, terutama di lingkungan sekolah. Bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada. Ingat-ingat lagi kalau misalnya anak-anak sudah lupa. Poin kedua, dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Nih, dikatakan di sini menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Ya, misalnya kita berbeda hobi, tapi kita bisa menerima, kita ikut bermain dengan teman kita itu. Tentunya akan membuat hati teman kita itu senang, bukan? Jadi akan menimbulkan sikap persatuan, jiwa kesatuan di dalam hati kita. Contoh sikap menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, berolahraga bersama semua teman, walaupun kita berbeda kegemarannya. Poin yang kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan, ini tanpa beda-bedakan. Yang ketiga, bekerja sama walaupun berbeda suku, agama, dan lain-lain. Jadi kita itu hidup di Indonesia yang penuh keberagaman. Jadi kita harus bisa berbaur jadi satu. Kalau tidak, kita nanti yang akan tersingkirkan. Karena apa? Kita tidak mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan. Lanjut, hidup rukun dan kerjasama di sekolah. Yang pertama, kita lihat manfaat kerjasama di lingkungan sekolah dulu ya. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Tentu dong, kalau misalnya kita kerjasama dengan teman, ini dalam hal baik ya kerjasamanya, bukan untuk hal yang jahat. Itu akan pekerjaan membuat jadi cepat selesai. Contohnya, ketika anak-anak piket. Kalau bersama-sama pasti akan cepat selesai. Tetapi kalau misalnya sendiri, lama sekali, bisa setengah jam baru selesai. Poin kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Jelas ya, di sini pekerjaan lebih ringan. Karena apa? Misalnya piket kelas tadi. Misalnya kalau kalian sendiri piketnya masih nyapu, harus ngepel, belum hapus papan tulis, ya masih merapikan meja kursi. Tapi kalau misalnya dilakukan kerjasama, bersama-sama, tentunya akan lebih ringan. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, karena kita sering bertemu, kita sering ngobrol, kita sering berbagi, tentunya akan memperkuat persatuan dan kesatuan kita dengan teman yang ada di kelas kita tentunya. Yang keempat, menambah teman atau saudara. Dari kita tidak kenal, kita menjadi kenal. Karena apa? Kita sering dipertemukan dalam suatu lingkungan. Tuh. Nah, sekarang manfaat hidup rukun di sekolah. Apa saja ya? Kita lihat. Memiliki banyak teman. Ya dong, jelas ya. Kalau misalnya kita rukun dengan teman, kita tentu disukai oleh teman. Jadi kita punya banyak teman. Tidak hanya satu, itu saja. Tentu akan bosan ya. Poin kedua, mempererat persahabatan. Ya, kita sudah punya teman nih, banyak. Ketika kita hidup rukun, kita semakin erat persahabatan kita. Ya. Tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Nah, kalau misalnya kita rukun di dalam satu kelas itu, tentu dong suasana kelasnya akan menjadi lebih nyaman dan tertib. Bapak ibu gurunya tidak teriak-teriak ke sana sini, diam sana, diam sini ya. Tentu suasana kelas akan menjadi nyaman dan tertib. Itu akan mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, selanjutnya menghargai keberagaman dalam beragama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ini harus diingat-ingat, ini selalu diulang terus, di kelas 3 ketemu lagi. Ada agama apa saja ya? Kita lihat. Ada Islam, Buddha, Katolik, Hindu, Kristen, Konghucu. Di sini Bapak tidak akan mencantumkan pemimpin ibadahnya, tempat ibadahnya, ya, kitab sucinya. Bapak tidak akan cantumkan lagi. Tetapi bisa saja soal itu keluar nanti ketika kalian ulangan.
Jadi kalian harus mengingat lagi, gali lagi pengetahuan kalian yang sudah pernah diajari Bapak Ibu guru kalian di kelas 1 maupun 2. Nah, berikut gambaran cara berdoa dari masing-masing agama. Ini hanya gambaran saja ya, untuk cara berdoa orang itu kan berbeda-beda. Tetapi ini secara umum kita bisa lihat. Yang pertama, agama Islam dulu. Nah, itu seperti itu agama Islam ya berdoanya. Nah, ini bisa oh Pak, nggak seperti itu kok. Nah, ini cuma gambaran aja, Bapak, biar kalian lebih paham lagi, biar tahulah gambarannya. Bagaimana kalau agama lain dari kita itu berdoa. Nah, ini agama Hindu, berdoanya seperti itu. Ini agama Buddha. Agama Kristen. Ini agama Katolik. Dan ini adalah agama Konghucu. Nah, walaupun berbeda agama dengan orang lain, kita harus tetap saling menghargai, menghormati, rukun, dan mau bekerja sama dalam hal baik. Ingat, dalam hal baik, bukan dalam hal kejahatan, ya, atau mengganggu orang lain. Itu tentunya tidak akan menciptakan hidup rukun, tetapi membuat kegaduhan yang ada. Bahkan di dalam kelas pun bisa terjadi seperti itu. Ya, itu adalah gambaran dari sikap bersatu di dalam kelas maupun hidup rukun dan kerjasama. Sekali lagi ya, di gambar ini hanya contoh saja Bapak berikan. Nanti kalian bisa lihat di internet, ya di YouTube, bagaimana sebenarnya cara berdoa agama lain itu. Ini Bapak hanya berikan gambaran saja. Jadi jangan, Bapak nggak seperti itu kok, ya. Nanti silakan kalian cari lagi karena setiap orang berbeda berdoa. Ya, oke anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Silahkan nanti dicatat, ya, materi yang sudah Bapak berikan ini dicatat di buku catatan kalian. Suatu saat Bapak akan mempertanyakan mana catatan kalian, Bapak mau lihat apakah rapi atau tidak. Bapak akan lihat ya. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian di rumah, ya. Silahkan nanti ditulis di buku PS kalian. Bapak akan minta kalian kumpulkan nanti bersama dengan tugas yang matematika kemarin, ya. Ini contoh penyelesaian masalah dengan kerjasama dan hidup rukun. Soalnya yang pertama, Bapak berikan contoh dulu. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Ini gambarnya. Nah, ketika ada seperti ini, sikap apa yang akan kalian ambil? Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, di sini digarisbawahi sama Bapak. Jangan hanya jawab membantu, tetapi beri penjelasan. Cara membantunya itu seperti apa? Jadi jangan sikap yang akan kamu lakukan adalah saya akan membantu. Tidak, ya, itu terlalu gambaran umum. Bapak mau kamu gambarin bagaimana caranya membantunya itu bagaimana caranya. Bapak beri contoh ya. Contoh penyelesaian masalahnya seperti ini. Saya akan membantu dengan cara mengangkat tubuhnya atau memberikan penggaris untuk mengambil atau memberikan kursi untuk pijakan. Nah, kalian bisa pikirkan apa yang akan kalian lakukan ketika melihat permasalahan seperti itu? Ya, ingat, jawabannya tidak boleh hanya saya akan membantu. Itu otomatis langsung Bapak beri nilai setengah aja. Oke? Nah, ini soal kalian seperti ini sekarang. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Ini gambarnya. Nah, dia kesulitan bawa barang bawaannya. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ingat jawabnya jangan hanya saya akan membantu, tetapi bagaimana cara kamu membantunya, ya. Soal yang kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Lihat nih, ya di depan itu kesulitan dia mengikuti gerakan tari. Nah, sikap yang akan kamu lakukan adalah bagaimana cara kalian membantunya. Jangan hanya saya akan membantu, tapi beri penjelasan caranya bagaimana. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa soal yang membutuhkan kalian untuk berpikir lebih. Tidak hanya pikir cuma membantu. Mungkin di kelas 2 sepertinya sudah dibenarkan ya, tapi kalian sekarang sudah kelas 3, jadi harus lebih berkembang lagi pengetahuannya. Jangan hanya membantu saja. Jelaskan bagaimana cara membantunya. Oke? Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini. Ya, silahkan tadi yang sudah Bapak jelaskan diingat-ingat, silahkan dicatat.
Ya, silahkan dicatat, jangan hanya ditinggal tidur, jangan ditinggal main HP. Catat, baca, ingat-ingat, renungkan. Bagian mana yang belum dipahami, ulangi lagi. Ingat, ya, tugas ini dikumpulkan juga ketika nanti bersamaan dengan tugas matematika. Oke, terima kasih untuk hari ini. Salam sehat, salam semangat. See you and bye-bye.